Ada yang nanya gini kemarin ke aku, Kak, pas lagi latihan lari, kok kayaknya aku kuat-kuat aja deh. Tapi pas lagi race, tiba-tiba drop semuanya, mentalnya, fisiknya. Nah, kamu harus tahu bahwa lari itu nggak hanya soal fisik, tapi mental juga berperan besar. Gabung di Fit to Mel, aku bahas ya. Halo, selamat datang di Fit with Mel sama aku Melanie Putri ya. Sebelum kita mulai bahas, aku pengen minta like-nya kalau kamu nanti suka sama video ini. Terus di-share ke teman-teman yang butuh informasinya dan jangan lupa di-subscribe YouTube channel aku biar aku makin semangat bikin video buat kamu ya. Oke, sekarang kita bicara soal mental. Mental ini sering banget dianggap nggak penting. Jadi orang semua selalu mikir berbondong-bondong latihan keras, latihan mileage panjang, latihan strength training yang berat, tapi nggak mikirin bahwa mental toughness ini juga butuh dilatih. Kalau di luar negeri sana, para atlet elit udah punya nih latihan khusus untuk mental. Selain fisik, mental mereka juga di-train sama pelatih yang profesional. Seperti yang aku bahas di awal tadi, lari nggak hanya tentang fisik kita aja, tapi juga mental yang punya peran besar. Nah, ada beberapa poin yang bisa aku share ke kamu gimana caranya supaya kita bisa punya mental yang kuat. Oke, yang pertama, sadari dulu bahwa kamu perlu punya mindset yang tough. Karena mind sama body itu terkoneksi teman-teman. Pikiran kita sama badan kita sangat terkoneksi. Jadi ketika kamu punya mindset bahwa kamu percaya diri, bahwa kamu sanggup, bahwa kamu mampu, bahwa kamu bisa, nah kamu pasti akan lebih mudah tuh menjaga mental kamu supaya bisa kuat saat kamu melakukan race. Nah yang pasti ini ada satu poin penting sih yang baru aku pelajari juga. Jadi di kepala kita itu kan setiap kita lari ada dua hal yang mungkin muncul. Yang pertama adalah ketika kita mikir bahwa kayaknya aku mampu deh finish dengan catatan waktu yang baik. Atau misalnya yang kedua, itu yang pertama ya. Yang kedua adalah aku benar-benar mampu ternyata. I actually can doing it gitu. Nah, kalau kita punya mindset yang kuat, kita pede sama kemampuan kita, dia bisa tuh menjembatani gap antara kedua hal tadi itu. Antara kemampuan I think I can do it atau I actually can do it. Nah, jadi dia bisa menjembatani kedua hal ini. Nah, jadi itulah kenapa kamu perlu sadar bahwa kamu harus, wajib, kudu punya mindset yang kuat sebelum memulai lari atau sebelum memulai perlombaan lari. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kita harus tahu bahwa nggak ada orang yang dilahirkan dengan mental yang udah kuat. Jadi nggak ada tuh orang yang terlahir dengan mental kuat. Orang tuh melatih dirinya supaya memiliki mindset atau mental yang kuat. Caranya gimana? Nah caranya gampangnya nih, kalau kamu lagi race atau kalau kamu lagi latihan, hindari komplain. Contohnya kayak, duh panas banget nih hari ini nih. Wah gila hujan lagi, aku bakal sakit nih nanti kalau kena hujan. Atau saat race kamu kayak komplain terus tentang penyelenggaraan dari lomba lari tersebut. Nah itu kan negative thoughts ya, itu bisa menjadi distraksi buat kamu. Daripada melakukan itu, lebih baik kamu latih mental kamu dengan membiasakan fokus aja sama diri kamu sendiri, fokus sama pace kamu, fokus sama apa yang bisa kamu kendalikan instead of apa yang nggak bisa kamu kendalikan. Kalau cuaca terus keadaan race yang hektik itu kan kamu nggak bisa kontrol kan, kamu nggak bisa kendaliin. Ya udah kamu switch mindsetnya, fokus aja sama diri kamu sendiri, sama apa yang bisa kamu kontrol. Contoh, pace kamu, form lari kamu, langkah kaki kamu, nafas kamu, saat itu kamu rasanya gimana perasaannya. Nah ketika kamu bisa menghindari semua hal yang negatif dan kamu bisa mengumpulkan semua hal yang positif, itu artinya kamu bisa membantu diri kamu lari lebih optimal lagi. Karena aku yakin positive thoughts atau pikiran yang positif bisa banget ngebantuin kita untuk lebih optimal larinya, bisa lebih happy larinya sehingga apa yang kamu targetin yaitu finish strong bisa terwujud dengan baik.
Oke, yang ketiga adalah kamu harus melatih mental toughness setiap hari. Caranya gimana? Nah, sama halnya dengan lari. Kamu kan latihan lari untuk fisik tiap hari kan? Nah, buat mental juga perlu dilatih. Cuman bedanya ini nggak perlu pakai keringat. Cukup pejamkan mata kamu 10-15 menit setiap hari. Terus kamu lakukan abdominal breathing atau nafas dari perut, nafas dari diafragma. Perlahan-lahan tarik nafas. Buang nafas, kamu coba untuk visualisasi. Nah, ini momen kita visualize mental training ya. Jadi bayangkan kamu sedang berlari di sebuah race, di sebuah lomba lari. Terus bayangkan semua hal yang baik-baik aja. Kayak misalnya kamu happy, kamu kuat, kamu larinya enak. Nah, atau bisa juga nih, mungkin kamu udah pernah race sebelumnya, terus kamu pernah PB nih, pernah jadi orang yang performance-nya keren banget saat itu, peak performance lah menurut kamu ya saat race itu. Nah, kamu bisa replay, bisa ulang kembali hal tersebut di pikiran kamu. Terus kamu bayangin kamu lagi lari saat itu, gimana enaknya sambil nafas ya, tetap pakai abdominal breathing ya, nafas perut. Terus kamu bayangin betapa happy-nya kamu saat itu, energi kamu kayak gimana, menyenangkannya. Terus semua energi dan hal baik itu, hal positif itu, kamu coba bawa. Terus kamu bayangin lagi di race yang akan kamu hadapi ke depan nih. Misalnya bulan depan kamu akan race, kamu bawa energi menyenangkan tadi, energi positif tadi ke race yang akan kamu hadapi. Jadi kamu bayangin kamu lagi lari di race yang akan datang dengan energi yang sama, dengan happiness yang sama. Nah, itu bisa membantu banget melatih kamu siap secara mental menghadapi race akan datang. Nah, berikutnya gimana kalau hari hanya sudah tiba nih, hari perlombaannya, race-nya. Duh, aku udah coba sih melatih semua yang tadi Kak Mel misalnya udah sampein ke aku. Tapi pas race gimana nih eksekusinya? Oke, saat race yang perlu kamu lakukan adalah fokus sama diri kamu sendiri. Jadi fokus sama pace kamu, fokus sama nafas kamu, fokus sama feel-nya kamu saat itu, sama langkah kaki kamu. Hindari distraksi, kayak misalnya hindari musingin orang lain, hindarin pikiran kayak aduh gue disalip sama orang, hindari ketarik pace-nya sama orang, udah fokus aja sama diri sendiri. Dan sebisa mungkin nih kalau boleh sih jangan sering-sering ngeliat smartwatch, karena makin sering kamu ngeliat smartwatch, kalau misalnya kamu nggak achieve apa yang kamu inginkan saat itu, udah buyar tuh semuanya, kamu jadi distracted. Sebisa mungkin coba nikmatin dulu, fokus aja sama diri kamu, lihat smartwatch-nya setiap misalnya 5 km, setiap 10 km sesuai sama training yang udah pernah kamu jalanin ya. Jadi kontrol diri kamu, fokusin diri kamu. Caranya nafas, kalau udah mulai ada distraksi lagi, ada orang lain yang bikin kamu jadi ke distract, balikin lagi. Oke, gue fokus ke diri gue sendiri, gue coba jalanin lagi, dengerin langkah kaki gue, dengerin nafas gue, and so on, sampai nanti finish line di depan mata. Oke, next, aku punya satu kuncian, yaitu running mantra. Ini penting banget. Talk to yourself, ngomong aja sama diri kamu sendiri. Aku kadang-kadang ya, kalau lagi race, kalau lagi ngejar waktu, nggak lagi ngevlog gitu ya, aku biasanya akan ngomong terus ke diri aku sendiri sebagai running mantra. Kalau aku udah ngedrop banget, udah capek banget, aku akan bilang, Mel, you are stronger than you think, you are stronger than you think, gitu. Aku selalu bilang ke diri aku bahwa aku kuat, I'm strong, I'm mentally strong, I'm mentally tough, gitu-gitu loh. Terus aku juga punya satu kalimat atau quotes yang emang udah jadi senjata aku banget dari dulu, yaitu your body achieves what your mind believes. Artinya, badan kita ini dipengaruhi banget sama pikiran kita. Jadi once pikiran kamu negatif, dan itulah yang akan terjadi. Contoh, once kamu pikir kamu capek, once kamu pikir kamu nggak bisa, once kamu pikir kamu udah mau nyerah aja, dan itulah yang akan terjadi. Jadi coba di switch, mindset kamu itu harus bilang ke diri kamu bahwa you're okay, you're good, you're fine, you're strong, you can finish it ya. Jadi coba pakai kuncian yang aku punya, nggak apa-apa kamu pakai aja, karena ini akan membantu banget sih untuk bisa nge-switch mindset jadi lebih baik, karena hal positif itu akan langsung nyamber ke diri kita, ke badan kita. Kalau hal negatif yang dipikirin, itu pun yang akan terjadi. Oke? Ada juga orang yang pakai teknik nafas. Jadi ketika dia nafas, saat dia narik nafas, dia menganggap di mindset dia adalah dia menarik semua hal yang baik-baik, semua hal yang positif buat diri dia. I'm strong, I'm okay, I'm good, I'm fine. Pas dia buang nafas, dia keluarin di pikiran dia ya, dia keluarin semua hal yang negatif yang dia rasain, kayak lemah, lemes,
nggak mungkin, capek, nggak kuat, itu dia keluarin. Jadi dia sibuk membayangkan ketika dia inhale, semua positive thoughts yang masuk, semua hal positif yang baik. Ketika dia buang nafas, bersama dengan nafas yang keluar itu, dia buang juga semua negative thoughts atau semua hal negatif yang ada di kepalanya. Ini bisa kamu coba. Kamu mungkin bisa lebih cocok mantra yang mana, kamu harus cari sendiri saat kamu lagi training. Berikutnya, ini juga sering aku pakai, imajinasi. Imajinasi itu artinya bayangin diri kamu sebagai atlet olimpiade. Kalau aku biasanya membayangkan aku adalah atlet seperti Agus Prayogo gitu. Jadi aku ngebayangin di race itu aku hebat, aku kuat, aku latihannya udah proper, sehingga saat race itu ya aku sama kayak Mas Agus gitu. Ya walaupun pace-nya jauh banget ya kayak bumi dan langit misalnya, tapi I don't care. Yang penting aku ngebayangin bahwa aku selama ini latihan secapek itu dan aku kayaknya pantas deh ngebayangin bahwa diri aku adalah elite athlete gitu. Jadi aku ngebayangin bahwa aku bisa nih latihan aku udah proper nih. Aku membayangkan diri aku sanggup, diri aku mampu, diri aku hebat seperti atlet Olimpik. Cobain deh. Dan yang terakhir adalah nafas, fokus pada nafas. Karena kadang-kadang ketika kita nggak fokus pada nafas, kita jadinya ambiar tuh, distracted sama banyak hal yang nggak penting. Jadi kalau kamu fokus lagi ke diri kamu, nafas, coba ambil nafas dari hidung, keluar dari mulut. Ini seharusnya dilatih ya pas kamu lagi training menuju hari H. Latihan nafas ini dicoba-coba gitu, sehingga pas kamu lagi race, kamu tahu nafas yang menyenangkan atau membuat kamu lebih rileks lagi, yang bikin kamu bisa balik lagi ke fokus diri kamu tuh yang mana. Nah kalau aku biasanya akan mencoba untuk inhale, exhale lewat hidung, keluar lewat mulut, tarik nafas lewat hidung, keluar lewat mulut. Itu akan bikin aku jadi lebih rileks. Karena kadang-kadang kan kita intens banget ya, sangat tense gitu saat lagi lari, apalagi lagi race, ada adrenalin, ada euforia. Nah itu yang bikin kita jadi nggak bisa fokus sama diri kita sendiri. Coba untuk bernafas, dan terakhir pamungkasnya adalah senyum. Nah ini juga membantu mental kita lebih baik. Karena apa? Karena kalau tadi your body achieves what your mind believes, itu yang namanya kemampuan otak kita mengatur tubuh kita. Ketika kita merasa atau kita berekspresi kayak capek, aduh gak kuat banget nih, aduh sakit banget nih, aduh ampun aku udah gak mau lagi. Nah itulah yang akan terjadi juga. Tapi ketika kita senyum, walaupun sakit, walaupun capek, walaupun gila gak karu-karuan rasanya, tapi you can smile on it, itu akan membuat diri kamu lebih rileks. Ketika diri kamu rileks, kamu larinya lebih enak. Terhindar dari kram, terhindar dari rasa capek. Coba untuk lebih positif, cobain deh. Aku yakin kamu pasti akan lebih happy larinya ketimbang kamu rasain semua painful, semua negatif thoughts, semua pikiran negatif yang ada di kepala kamu itu menyiksa banget sih ya. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat buat kamu, dikasih ke teman kamu yang selama ini kayaknya mentalnya manja saat lagi lari, bisa cobain tips dari aku ini ya. Kalau kamu suka sama videoku ini, tolong di like, di share ke teman-temannya. Terus jangan lupa di subscribe YouTube channel aku biar aku makin semangat bikin video buat kamu ya. And meanwhile, stay fit, stay healthy, and stay in love with Fit with Mel. Bye bye.